Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Habib Ahmad Purba dalam kegiatan pembelajaran administrasi server. Kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, di mana pada pertemuan ini kita akan melaksanakan instalasi CMS melalui EHCP Control Panel. Sebelumnya kita sudah melaksanakan instalasi kontrol panel EHCP di Debian 9 yang dilanjutkan dengan pembuatan domain serta subdomain dan juga instalasi CMS apakah WordPress atau Joomla secara manual. Kali ini kita akan membuat domain di EHCP sekaligus juga instalasinya secara otomatis sehingga lebih mudah dan lebih ringkas. Oke, kita langsung saja ke langkah-langkah kegiatan simulasi instalasi dan konfigurasinya. Pertama, kita pastikan dahulu login ke server Debian 9. Pastikan login menggunakan user root, lalu masukkan passwordnya. Nah, ini adalah server saya yang sudah kita install sebelumnya untuk EHCP. Di sini sebelum kita lanjutkan dengan instalasi dan konfigurasinya di EHCP, terlebih dahulu di sini saya akan tampilkan IP address dari server kita adalah 172.16.1.1 menggunakan adapter virtual host only. Sehingga di klien juga harus kita konfigurasi. Di sini komputer kliennya adalah menggunakan komputer host, maka yang kita konfigurasi di sini adalah IP address di VirtualBox host only, agar sama dengan di virtual machine. Lalu kita cek di sini IP address pada klien adalah 172.16.1.2, sementara server kita adalah 172.16.1.1. Oke, pastikan dahulu klien kita di sini sudah connect ke server. Saya tes menggunakan ping 172.16.1.1. Jika sudah reply seperti ini menunjukkan bahwa klien sudah connect ke server. Nah, setelah klien connect ke server, pastikan service EHCP yang sebelumnya sudah diinstal di server ini sudah berjalan. Pastikan untuk mengaktifkannya kita restart saja layanan EHCP-nya. Caranya etc initd EHCP restart. Kita tunggu sampai proses starting EHCP-nya sukses. Jika sudah, lalu kita buka browser agar kita masuk ke panel EHCP, karena nanti kita akan membuat domain dan instalasi CMS-nya melalui domain, melalui EHCP. Kita masuk ke 172.16.1.1 EHCP. Jika berhasil akan muncul menu login, dan di sini usernya adalah admin, passwordnya 1234. Untuk pembuatan domain, sebelumnya kita menggunakan isi add domain. Untuk kali ini kita akan menggunakan add domain. Lalu di sini kita buatkan domain yang akan kita pasang di panel EHCP di hosting kita. Contohnya di sini saya akan membuat misalnya schoolnet. Misalnya kita buat nama domainnya schoolnet. Panel username-nya samakan saja school. Lalu user passwordnya saya buat root.
kemudian username-nya juga school, passwordnya root, lalu kita rubah ini menjadi 2000, samakan saja biar lebih sederhana. Lalu kita klik tombol kirim, pastikan di sini sudah sukses dengan nama final username school, password root, ftp username school, ftp password root. Oke, sudah sukses. Sekarang kita coba dari browser, kita ketikkan nama domain kita tadi yang kita buat, school net. Nah, jika sudah tampil seperti ini, menunjukkan bahwa domain kita sudah siap untuk dipasang CMS. Nah, untuk itu kita siapkan dahulu CMS-nya. Di sini pastikan CMS, saya sudah mendownload CMS menggunakan WordPress. Kita di sini akan menginstal WordPress. Nah, WordPress yang saya gunakan adalah versi 5.24. Terlebih dahulu, WordPress ini dalam format zip kita ekstrak here, sehingga nanti hasilnya adalah berupa folder WordPress. Jadi hasil ekstrak ini adalah sebuah folder WordPress. Jadi sudah saya ekstrak sebelumnya. Kemudian kita lihat isinya adalah file-file PHP dan juga ada direktori di dalamnya. Nah, di sini yang perlu kita konfigurasi di sini adalah di sini ada file wp-config sample PHP. Kita duplikasi dengan menggunakan copy paste. Ini hasil copy pastenya. Lalu kita hilangkan sampel PHP-nya. Kita hapus sehingga nanti hasilnya berupa wp-config dengan format PHP. Jadi wp-config PHP. Lalu kita buka file ini, kita edit menggunakan Notepad. Kita di sini akan membuat database-nya. Di sini kita ganti database name-nya. Kita ganti di sini namanya bebas sebenarnya agar lebih memudahkan identifikasi. Saya buat saja namanya contohnya school. Kemudian username-nya saya buat contohnya root. Passwordnya juga root. Jika sudah, hanya 3 ini, school, root, dan root. Lalu simpan. Setelah kita simpan lalu tutup. Selanjutnya file CMS ini yang di dalamnya ini kita upload ke server. Nah, yang penting di sini adalah tempat penguploadannya. Jika sebelumnya kita mengupload ke var www, maka kali ini kita akan menguploadnya ke domain yang tadi kita buat di EHCP. Untuk menguploadnya seperti biasa kita bisa menggunakan WinSCP atau bisa menggunakan FileZilla. Saya di sini menggunakan WinSCP. Kita masuk dahulu ke hostname server yaitu 172, yaitu IP server 16.1.1. Di sini menggunakan port 21 yaitu FTP. Gunakan user Debian. User saya di sini adalah Habib. Passwordnya adalah root. Lalu login. Nah, kita buka tadi tempat direktori atau folder EHCP yang tersimpan di komputer saya, yaitu di WordPress ini. Kita buka, ini adalah file yang tadi kita buat, yaitu wp-config php. File ini semua harus kita upload ke root, lalu var,
lalu www, kemudian ke vhost. Di dalam vhost ini ada tadi nama domain yang kita buat, school. Ini dia schoolnet. Lalu dalam schoolnet ini ada http docs ini, atau ini sama ya. Nah, di dalam http docs ada 3 file. Jadi file ini tidak perlu harus kita hapus. Silakan dihapus. Namun jika tampil seperti ini artinya tidak bisa dihapus file ini. Jadi direktori http doc ini tidak bisa kita hapus, tidak bisa kita isi karena hak aksesnya belum kita buat. Jadi harus kita rubah dengan cara merubahnya dari Debian menggunakan chmod. Saya clear dulu, kita masuk ke Debian. Nah, cara mengganti hak aksesnya saya geser sedikit biar terlihat path-nya. Caranya adalah menggunakan chmod 777-R, yaitu yang mana dirubah yaitu direktori http docs yang berada di domain schoolnet. Caranya masuk ke root, lalu var www vhost, kemudian school, lalu schoolnet, lalu http docs. Nah, setelah itu lalu enter. Jika sudah, maka kita kembali ke WinSCP. Kita coba lagi dengan delete, menghapus. Nah, jika sudah bisa seperti ini, berarti chmod yang tadi kita buat sudah berjalan. Jika sudah dihapus, lalu file yang ada di direktori WordPress ini kita blok semuanya, kita upload ke server di direktori http docs, lalu oke kan. Kita tunggu, mungkin agak butuh waktu untuk proses upload ini. Oke, sudah berhasil diupload semua file-file CMS. Sekarang kita tutup. Selanjutnya kita membuat database. Kita membuat database langsung dari EHCP. Masuk ke order operation. Lalu di sini kita masuk phpMyAdmin. Pastikan sebelumnya bahwa phpMyAdmin sudah dikonfigurasi pada video sebelumnya. Sudah ditampilkan bagaimana merubah user login dari user phpMyAdmin menjadi user root. Jadi login menggunakan user root. Nah, setelah berhasil login ke phpMyAdmin, lalu kita buat database. Masuk ke database, lalu kita buat di sini namanya database. Apa nama databasenya? Yaitu tentu harus sama dengan database yang tadi dibuat di wp-config. Kita lihat kembali apa isi database yang sebelumnya kita buat, yaitu namanya school. Maka kita buat juga di sini namanya school. Jika sudah, lalu buat. Oke, sudah berhasil di sini databasenya school. Kita klik, masih kosong. Selanjutnya, jika file-file CMS sudah kita upload di http docs, bisa kita periksa di sini dengan menggunakan ls. Maka di sini akan terlihat file-file yang tadi sudah diupload. Maka selanjutnya setelah diupload, lalu kita buat database dari phpMyAdmin. Jika sudah,
dan sebelumnya sudah pada tahap awal sudah dibuat domain dan sudah berjalan seperti ini, maka kita kembali ke domain Schoolnet dari browser, lalu kita reload. Nah, jika sukses maka pada saat reload akan muncul langkah instalasi, proses instalasi. Site title di sini bebas. Contoh saya buat school atau SMK 14 Medan. Kemudian username-nya bebas, saya gunakan saja admin. Yaitu user yang untuk digunakan masuk ke dashboard WordPress school. Passwordnya bebas, saya gunakan saja root. Karena terlalu sederhana, kita harus konfirmasi. Kemudian email bebas, Anda gunakan email fiktif atau yang masih aktif. Lalu boleh di checklist pada search engine, lalu install WordPress. Di sini install WordPress-nya sudah otomatis langsung jadi karena sebelumnya kita sudah pernah menginstal WordPress, sehingga di sini sudah otomatis akan melanjutkan atau melanjutkan yang sudah pernah dilakukan. Karena sudah pernah diinstal WordPress sebelumnya, maka di sini tahapan instalasi WordPress itu sudah dibuat sehingga tidak perlu lagi ditampilkan langkah-langkah tahapan instalasinya. Kita login menggunakan user yang barusan kita buat tadi, admin, passwordnya adalah root. Nah, jika berhasil masuk ke dashboard atau ke panel dari domain Schoolnet, maka itu berarti kita sudah bisa mengkonfigurasi atau merubah template segala tampilan yang ada di website Schoolnet kita. Nah, demikian, terima kasih atas perhatian. Mungkin banyak kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan pembuatan dan instalasi WordPress melalui HCP ini. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.